guys, hai teman-teman, hai lor semua yang ada di sini. Selamat datang lagi di Tong Vlog Sepak Uwo Budeng Seng. Oh ya, kembali lagi bersama dengan saya Risma. Nah, oke, kali ini untuk konten hari kali ini aku tidak akan konten makanan, tidak akan berkunjung ke sebuah tempat makan atau tidak konten masak atau pokoknya yang berhubungan dengan perut. Tapi kali ini tuh kontennya berisi tentang aku mau bercerita tentang apa, Riz? Bercerita tentang kegiatanku selama ini. Kan kalian taunya kalau aku jualan pecel kayak gitu setiap pagi gitu kan. Nah, tapi kali ini berbeda. Sudah selama sejak Desember, Januari, Februari, jalan 2 bulan, jalan 2 bulan ini aku ikut program PPG, profesi guru, yang diadakan oleh pemerintah. Nah, waktu itu kan aku ikut tes beasiswanya itu lolos, terus akhirnya aku sekolah lagi ikut PPG ini. Dan sekarang lagi masuk di tahap aku terjun ke sekolah. Nah, terjun ke sekolah itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu observasi, terus nanti ada ngajar terbimbing juga. Namun sebelum ngajar terbimbing tentunya kita itu harus mengenal anak-anak dulu, mengenal karakteristiknya. Bahasanya itu kayak gitu, mengenal karakteristiknya. Aduh, sorry lor, tadi kepotong karena bateraiku habis. Oke, mengenal karakteristiknya. Nah, karakteristik anak itu kan berbeda-beda. Nggak usah ngomongin anak adik kita aja, aku dan kamu itu karakteristiknya berbeda. Aku suka apa, kamu suka apa, ya kan? Apalagi anak yang dimana aku itu nanti ngajarnya itu anak banyak anak gitu. Nah, terus waktu aku asisten di kelas itu tiba-tiba itu sebelum ini kan dikasih tugas nih sama gurunya, Mbak tolong tunggu di kelas ini, nanti kalau sudah dikumpulkan pekerjaannya terus lanjutkan tugas ini gitu kan. Nah, itu waktu di kelas, waktunya jam pelajarannya misalnya ini pelajarannya matematika lah, pelajarannya matematika itu udah hampir selesai. Terus aku tanya nih, ada yang belum, seperti itu. Nah, terus ada ada 2 siswa yang belum. Ya, memang itu ternyata kerjanya itu lambat. Ada yang satu itu karena main-main sambil mengerjakan tugas, dan yang satu emang dia tuh duduk di situ, duduk di tempat duduknya, tapi tangannya itu nggak nulis, nggak apa, dan dia pandangannya itu entah kemana aja gitu. Nah, waktu itu ada satu anak itu yang emang rajin, dia ingin menunjukkan kalau dia itu leader. Nah, si leader ini namanya misalnya Andi. Ini aku samarin ya, aku nggak mau nyebutin SD, nggak mau nyebutin nama anak, nggak mau memperlihatkan anaknya yang mana. Ini namanya Andi. Si Andi ini kan orangnya leader nih, dia itu rajin. Sudah Bu, sudah selesai, yang belum selesai ditinggal saja. Nah, terus tiba-tiba ada nih anak si B, misalnya B siapa ya, Budi. Si Budi, sorry ya Budi, aku pakai nama Budi. Si Budi itu tiba-tiba gebrak meja, berak. Diam semua anak. Lalu temanku tuh nyamperin ke anak si Budi. Kamu kenapa? Dia sambil nangis, gebrak meja sambil nangis. Lalu, kamu kenapa? Ditanya seperti itu. Si Budi itu menjawabnya gini, aku belum selesai, kenapa selalu ditinggal, kayak gitu. Sambil dia gebrak meja. Intinya itu dia marah itu, pokoknya dia marah sampai gebrak meja kayak gitu. Nah, terus si Andi ini kan tadi kayak merasa bersalah gitu kan, dia itu takut, terus dia lebih ke pendiam.
diam. Lalu aku yang mendekati Andi, kenapa? Itu kenapa dia? Iya tadi itu Bu, waktu saya bilang ditinggal saja, itu dia langsung marah, dia bilang kayak gitu. Ya nggak boleh, kamu nggak boleh bilang kayak gitu. Kalau temannya belum selesai, walaupun belum selesai, kamu jangan kayak ngompor-ngompor kayak gitu. Nah, si Budi itu karena memang dia kerjanya lama, terus emang nggak nulis, pandangannya itu dia ngelihat ke sana. Tapi tuh otaknya tuh kayak nggak ngelihat ke sana gitu loh, kayak ada sesuatu hal yang dipendam. Nah, terus waktu temanku mau minta tisu, ada yang bawa tisu nggak gitu kan, mau minta tisu nih ceritanya. Nah, ada anak lagi, si Cinta namanya ya, coba Cinta, namanya Cinta. Si Cinta, ada Bu, dia bilang gitu. Siapa? Itu tapi itu si Budi, dia nunjuk Budi. Tapi saya nggak berani minta. Lah kenapa? Takut Bu, dia bilang gitu. Nah, terus berarti kan memang ini ada problematika sama si Budi itu kan. Nah, terus waktu itu guru kelasnya masuk karena memang guru kelasnya sudah selesai ngajar yang lain, kayaknya mau lomba ngajar yang lain, masuk. Terus aku cerita kejadiannya bla 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 lah. Terus aku tanya sama gurunya, memang kayak gitu apa gimana? Terus katanya memang anak itu temperamental Mbak, dia itu memang sering marah-marah, dia bilang kayak gitu, beliau bilang kayak gitu. Nah, terus beliau juga cerita kemarin waktu olahraga itu tiba-tiba dia juga marah. Nah, marah dan nangis tanpa tahu sebabnya. Teman-temannya kalau misalnya ditanya pun nggak tahu sebabnya apa. Nah, lalu aku nih tanya, apa itu Bu, pernah komunikasi dengan orang tuanya atau kayak gimana? Nah, si Bu Ita ini bilang, iya sudah pernah Mbak. Nah, ternyata itu memang dari latar belakang orang tuanya, bukan masalah pendidikan, bukan masalah apa, tapi masalah tentang temperamental orang tua. Nah, di sini itu menurutku itu anak di usia segitu, anak SD lah, sebelum SD sama anak SD itu berarti prasekolah ya. Anak prasekolah itu memang dia itu masih original gitu loh, masih original, dimana dia menerima apa yang dia lihat, menerima apa yang dia dengar. Nah, jadi itu kita nggak boleh mengejudge kalau mereka itu bodoh, itu nggak boleh. Kalau anak kecil, si bayi itu kan biasanya kita belum mudeng, belum paham dia, dia jangan salah. Si anak itu justru bayi balita itu dia masih original otaknya, dia gampang banget menerima sesuatu dari luar. Nah, si anak ini itu ternyata karena orang tuanya, si bapaknya itu sering marah-marah, yang marahnya itu banget gitu loh, sampai bentak. Ya gitulah pokoknya, yang enggak sewajarnya harus dimarahkan ke anak gitu loh. Nah, anak kan melihat terus, sering itu juga berantem, kayak ngelihat orang tuanya berantem kayak gitu. Itu yang membuat dia merasa itu punya dendam tersendiri. Dari cara ngelihatnya, dari cara dia mengeluapkan emosi, itu kayak dia itu punya dendam tersendiri gitu loh. Aku bukannya mau menyimpulkan cuma satu kasus sih, sebenarnya enggak, ada beberapa yang kayak gini juga. Temperamental anak itu kan karena dari emosi, bapaknya galak, makanya terus anaknya itu sering lihat, makanya itu anaknya itu bukan meniru ya, cuma dia itu kayak mau marah sama bapaknya, katanya ya mau marah sama bapaknya, tapi dia juga takut kalau misalnya dimarahin balik gitu. Itu kasus
kasus pertama si anak itu temperamental, makanya itu dia meluapkan emosinya itu di luar rumah kayak gitu. Nah terus di sini aku cuma mau bilang kalau misalnya kita itu nggak boleh mengejudge anak itu bodoh, kita itu tidak boleh mengejudge anak itu nggak bisa ngapa-ngapain, itu nggak boleh, karena itu memang justru pikiran original itu dari anak balita, dari anak bayi itu. Misalnya kita ngomong positif terus kita kayak ngasih tahu yang baik-baik, terus kalau misalnya kita mau marah itu kita tanya dulu masalahnya ke anak itu apa, misalnya si anak melakukan kesalahan. Ini contohnya menurutku karena aku baca-baca dari pengalaman ibu-ibu yang punya anak, terus menurutku didikannya bagus ya. Dia itu kalau misalnya si anak punya kesalahan, yang pertama kalau misalnya punya kesalahan itu sebaiknya kita itu sebagai orang tua itu tanya dulu kenapa melakukan hal itu, kamu tahu nggak akibatnya apa, kalau misalnya nggak tahu dikasih tahu akibatnya ini gitu. Selain itu juga orang tua kalau misalnya ada masalah gitu jangan meluapkannya di depan anak, karena itu bisa ditiru sama anak dan anak bisa memiliki rasa dendam, dan itu apalagi anak ya itu masih nggak tahu cara ngilanginnya buat anak. Tapi kalau misalnya seumuranku atau sudah tahu tentang cara menanganinya, sudah paham aku harus ngapain untuk ngilangin emosi ini, beda lagi ceritanya gitu. Terus aku bukannya mau membandingkan ya, ini karena memang ada dua anak, yang satu temperamental dan yang satu memang halus. Nah kalau si anak halus ini memang dia itu penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang ini maksudnya ya tadi ya seperti yang aku jelasin, kalau misalnya mamahnya atau bapaknya itu marah-marah, itu marahnya itu pakai bahasa halus, pakai cara ngasih tahu gitu loh, bukan dengan marah-marah dengan otot tenaga kayak gitu, enggak. Dikasih pengertian kalau misalnya nggak boleh ini blablabla kayak gitu, maka itu si anak ini jadi dia itu punya tanggung jawab yang pertama, terus yang kedua itu punya konsistensi, yang ketiga itu punya rasa peduli sesama teman, dan cekatan. Si anak yang satu ini, yang aku amati satu ini itu dia cekatan, peduli sesama teman. Tadi satunya apa? Yang kedua bertanggung jawab, konsisten. Dia konsisten. Dilihat itu dari caranya dia saat di kelas, terus saat temannya kesusahan membuat prakarya itu dia bantu, terus cara dia berpikirnya itu juga bagus. Maksudnya itu cara berpikir itu kalau misalnya aku tanya, lah kamu kenapa nggak ngerjain punyamu sendiri gitu kan, dia tuh menjawab, iya ini harus bantu, soalnya memang si Fani nggak bisa, katanya mama kalau misalnya ada temennya nggak bisa harus ngebantu, kayak gitu. Terus pernah nih si Fani itu dibikin marah sama temennya, tapi si Fani itu bilangnya ke temennya itu kayak gini, nggak boleh nakal sama aku, soalnya itu nanti kalau kamu nakal sama aku, kalau kamu nakal sama aku, nanti kamu gak punya teman banyak kayak aku. Dia bilang gitu, emang temennya dia banyak. Nah, dari dua anak ini itu dapat disimpulkan kalau tingkat emosi anak itu bisa berpengaruh dari kebiasaan di rumah dan cara didik orang tua, itu yang paling utama. Dan sebagai orang tua itu kita tidak boleh mendeskripsikan anak itu anak yang tidak mudengan atau anak yang bodoh atau anak yang apa, itu nggak boleh.
beri pengertian, beri tanggung jawab kepada anak sejak kecil. Itu nanti dia otomatis akan besarnya itu akan kebentuk kalau dia itu tumbuh dengan kasih sayang dan rasa tanggung jawab. Oke, segitu dulu konten kali ini. Maaf kalau misalnya omonganku belibet-belibet, ini agak formal untuk memenuhi tugas, sebenarnya tugas perkembangan peserta didik. Semoga kalian bisa menerima argumentasiku, dan semoga kita semakin membuka pandangan tentang perkembangan anak dan karakteristik anak kalau anak itu berbeda-beda. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, di komen. Dadah, see you.